Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau akan mempresentasikan tentang laporan keuangan perusahaan PTS Hardware Indonesia Tbk, di mana video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Pengantar Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Marlina SEMAK. Sebelum kami masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Junidar Lorencia Telombanua dengan NIM 230301009 dan rekan saya. Saya Tiosinta Marito BR Marbun dengan NIM 23030101010. Baiklah, kita masuk kepada profil perusahaan PTS Hardware Indonesia Tbk. PTS Hardware Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dimana perusahaan ini merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang perabotan rumah tangga dan perkakas yang dimiliki oleh grup Kawan Lama Sejahtera. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 Februari tahun 1995 dan melakukan kegiatan operasionalnya pada tanggal 22 Desember tahun 1995. PTS Hardware Indonesia sendiri sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, di antaranya PT Kawan Lama Home Center. Kemudian mereka melakukan perubahan nama menjadi PTS Indo Retail Perkakas, dan terakhir mereka melakukan perubahan nama menjadi PTS Hardware Indonesia. PTS Hardware Indonesia mempunyai kantor pusat yang berada di Gedung Kawan Lama lantai 5, Jalan Puri Kencana nomor 1, Kembangan, Jakarta Barat. Lebih dari sekedar sejarah, ini kisah kita bersama-sama melangkah. Lebih dari sekedar kebutuhan, setiap produk jadi cara kita memperbaiki keadaan, menjaga kesehatan, menyalakan harapan, dan menciptakan kebersamaan. Lebih dari sekedar pionir, kami adalah kolaborasi dari hulu ke hilir yang tak henti berinovasi dan melayani dari hati untuk memenuhi segala kebutuhan selaras dengan perkembangan zaman. Melalui 215 toko di seluruh Indonesia, kami hadir membantu Anda untuk memberi makna dari masa ke masa. Baiklah, kita masuk kepada laporan posisi keuangan PTS Hardware Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jumlah aset yang dimiliki oleh PTS Hardware Indonesia. Pada tahun 2023, jumlah aset yang dimiliki oleh PTS Hardware Indonesia adalah sebesar 7.548.361.187.570 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah asetnya adalah 7.254.254.612.049 rupiah. Di sini PTS Hardware Indonesia mengalami kenaikan jumlah aset dengan selisih sebesar 299.106.575.521 rupiah. Kemudian kita masuk kepada jumlah liabilitas dan ekuitas. Jumlah liabilitas PTS Hardware Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 1.452.152.088.213 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah liabilitas PTS Hardware Indonesia adalah sebesar 1.365.265.981.438 rupiah. Di sini PTS Hardware Indonesia mengalami kenaikan jumlah liabilitas dengan selisih sebesar 138.886.106.775 rupiah. Kemudian kita masuk kepada jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas PTS Hardware Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 6.904.209.357 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah ekuitas yang dimiliki oleh PTS Hardware Indonesia adalah sebesar 5.938.988.630.611 rupiah. Di sini jumlah ekuitasnya mengalami kenaikan sebesar 100.220.468.746 rupiah.
Kemudian, jumlah liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh PT Hardware Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar Rp7.548.361.187.570, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp7.249.254.612.049. Di sini, PT Hardware Indonesia mengalami kenaikan sebesar Rp299.106.575.521. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta. Dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi pada PT Hardware Indonesia Tbk, di mana kami sudah melampirkan data laporan laba rugi pada tahun 2023 dan 2022. Di mana pada tahun 2022 PT Hardware Indonesia Tbk mengalami laba senilai Rp1.051.909.811 Sedangkan pada tahun 2023, PT Hardware Indonesia Tbk mengalami laba senilai Rp160.220.468.746. Total selisih antara tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu Rp4.047.558.935. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas dari PT Hardware Indonesia Tbk. Saldo awal laporan perubahan ekuitas pada tahun 2023 yaitu senilai Rp5.938.988.630.611, ditambah laba berjalan senilai Rp160.220.468.746. Hasilnya total saldo yaitu Rp6.094.209.099.357. Saldo awal laporan perubahan ekuitas pada tahun 2022 senilai Rp5.512.728.627.774, ditambah laba berjalan Rp156.172.909.811. Dan ternyata ada penambahan setoran modal pada tahun 2022 senilai Rp2 miliar. Total saldo yang dihasilkan yaitu Rp5.670.931.537.585. Terdapat selisih pada ekuitas 2022 dengan tahun 2023 yaitu senilai Rp423.277.561.772 atau dinyatakan meningkat. Baiklah, sekian video presentasi tentang laporan keuangan perusahaan PT Hardware Indonesia dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda telah menonton video ini.